Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas mengenai berlakunya hukum pidana dari segi tempat dengan asas pokoknya yaitu asas teritorialitas, di mana hukum pidana berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara. Kalau dalam konteks Indonesia berarti hukum pidana Indonesia berlaku untuk perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia. Mana saja wilayah Indonesia kemarin sudah kita bahas. Demikian juga terkait dengan locus delicti atau TKP, tempat yang secara hukum dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Ada beberapa teori terkait dengan hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Terkait dengan berlakunya hukum pidana dari segi tempat, ada juga asas nasionalitas aktif. Apa itu asas nasionalitas aktif? Asas nasionalitas aktif ini seringkali disebut dengan asas personalitas. Kenapa demikian? Karena yang dilihat bukan di mana perbuatan itu dilakukan, tetapi yang dilihat adalah personnya. Siapa orang yang melakukan perbuatan pidana? Menurut asas nasionalitas aktif, peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan, asas nasionalitas aktif yang dilihat adalah siapa pelaku perbuatan pidananya. Kalau pelaku perbuatan pidananya adalah warga negara Indonesia, maka sekalipun dia melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, tetap berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, berlakunya asas nasionalitas aktif ini tidak untuk semua perbuatan pidana. Kita lihat di pasal 5 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Jadi terbatas berlakunya asas nasionalitas aktif untuk kejahatan tertentu yang diatur dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua. Bab 1 itu berarti mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian misalnya pasal-pasal yang lain seperti pasal 160 ini mengatur mengenai perbuatan penghasutan. Barang siapa yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana, untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dan seterusnya. Kemudian, salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Kemudian di ayat yang kedua, penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Dari ketentuan pasal 5 KUHP ini bisa dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dan substansinya juga cenderung mengarah kepada ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Jadi pembatasan terhadap perbuatan pidana tertentu yang bisa diberlakukan asas nasionalitas aktif adalah sepanjang perbuatan itu mengarah kepada ancaman kepentingan nasional Indonesia. Jadi yang dituju adalah kepentingan nasional Indonesia. Jadi bukan kepentingan pribadi seseorang. Makanya seperti tidak pidana pencurian, tidak pidana penganiayaan, karena ancamannya terhadap orang perseorangan, maka tidak diberlakukan asas nasionalitas aktif.
Tapi kalau seperti penghasutan, makar, karena itu terkait dengan ancaman kepentingan nasional Indonesia, maka diberlakukan ketentuan asas nasionalitas aktif. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dilakukannya itu juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum di negara di mana perbuatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut. Artinya harus ada double criminality, di mana menurut hukum pidana Indonesia dilarang, menurut hukum di negara di mana orang melakukan perbuatan itu juga dilarang. Jadi misalnya penghasutan. Untuk bisa diterapkan asas nasionalitas aktif, maka syaratnya di Indonesia penghasutan merupakan perbuatan pidana. Kalau pelakunya melakukan perbuatan di Malaysia, maka di Malaysia penghasutan itu juga harus merupakan tindak pidana. Tapi kalau di Indonesia merupakan tindak pidana, sementara di negara tempat perbuatan itu dilakukan bukan merupakan tindak pidana, ya berarti tidak bisa diterapkan ketentuan asas nasionalitas aktif. Karena apa? Syaratnya ada double criminality. Kemudian yang ketiga, orang asing yang berada di luar negeri atau negaranya melakukan suatu tindak pidana yang mengancam kepentingan nasional Indonesia, tetap dapat diproses berdasarkan hukum pidana Indonesia apabila setelah melakukan tindak pidana, kemudian ia menjadi warga negara Indonesia. Jadi ketika dia melakukan perbuatan di pidana, statusnya masih warga negara asing. Misalnya dia melakukan makar untuk membunuh presiden atau wakil presiden, atau melakukan perbuatan penghasutan untuk melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Ketika melakukan dia masih WNA, tapi suatu saat dia menjadi warga negara Indonesia, maka dia dapat dikenai ketentuan asas nasionalitas aktif, di mana perbuatannya dapat diproses secara hukum pidana dan pelakunya dapat dijatuhi pidana. Nah, ada aturan tambahan terkait dengan hal ini. Pasal 6 KUHP berbunyi, berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati. Misalnya, ada orang yang melakukan tindak pidana makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden. Dia melakukannya di wilayah negara Singapura misalnya. Di Indonesia, makar itu diancam dengan pidana mati. Tapi di Singapura tidak diancam dengan pidana mati. Maka pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana mati. Kenapa? Karena di tempat dia melakukan perbuatan pidana, tidak diancam dengan pidana mati perbuatan itu. Kemudian pasal 7 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 28 buku kedua yang mengatur mengenai kejahatan jabatan. Misalnya komandan militer yang menolak perintah dari penguasa yang berwenang, atau misalnya ada pegawai negeri atau pejabat negara menerima suap, itu merupakan kejahatan jabatan. Jadi sekalipun dia melakukannya di luar wilayah negara Indonesia, tetapi tetap dapat diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kenapa demikian? Karena warga negara Indonesia tersebut, sekalipun dia di luar negeri, tapi dia melakukan kejahatan jabatan. Ya, apa dasar pemikiran pemberlakuan asas nasionalitas aktif? Dasar pemikirannya bahwa undang-undang negara berdaulat senantiasa mengikuti warga negaranya. Kalau asas teritorialitas, dasar pemikirannya adalah sebuah negara punya kedaulatan atau kekuasaan penuh terhadap wilayah negaranya. Kalau asas nasionalitas aktif, dasar pemikirannya
undang-undang negara yang berdaulat akan selalu mengikuti warga negaranya kemanapun dia pergi. Setiap negara berdaulat dapat mengharapkan kepada setiap warganya untuk tunduk patuh kepada undang-undang negaranya dimanapun dia berada, sekalipun dia berada di luar negeri. Jadi undang-undang negara berdaulat nempel kepada warga negara tersebut, maka dimanapun warga negara tersebut berada, maka ketentuan undang-undang negara yang berdaulat itu tetap berlaku atasnya. Nah, ini ada contoh kasus. A, seorang warga negara Afghanistan yang pada tahun 2001 memberikan pelatihan terorisme kepada pemuda Solo di Afghanistan untuk kepentingan destabilisasi Indonesia. Tahun 2002, ia berkunjung ke Indonesia dan kemudian menjadi warga negara Indonesia. Tahun 2003, pemuda yang pernah ia latih tertangkap melakukan terorisme di Jakarta. Dalam kasus ini, apakah A tetap dapat diproses atas dasar hukum pidana Indonesia? Jadi ketika dia melakukan perbuatan pidana yang mengancam kepentingan nasional Indonesia, masih berkewarganegaraan Afghanistan. Tapi suatu saat dia menjadi warga negara Indonesia. Pemuda yang pernah ia latih tertangkap melakukan terorisme di Jakarta. Apakah dia juga dapat diproses atas dasar hukum pidana Indonesia? Jawabannya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa orang asing yang berada di luar negeri melakukan suatu tindak pidana yang mengancam kepentingan nasional Indonesia tetap dapat diproses berdasarkan hukum pidana Indonesia apabila setelah melakukan tindak pidana kemudian ia menjadi warga negara Indonesia. Jadi si A tetap dapat diproses berdasarkan hukum pidana Indonesia. Sekarang yang berikutnya, asas nasionalitas pasif. Apa itu asas nasionalitas pasif? Asas nasionalitas pasif ini seringkali disebut dengan asas perlindungan murni. Jadi kalau asas nasionalitas aktif disebut dengan asas personal atau personalitas. Kalau asas nasionalitas pasif ini seringkali disebut sebagai asas perlindungan murni. Kenapa demikian? Karena inti dari asas nasionalitas pasif untuk melindungi kepentingan hukum negara Indonesia. Baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing di luar Indonesia. Jadi asas nasionalitas pasif menyatakan berlakunya peraturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing di luar Indonesia. Jadi ketika ada warga negara asing melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, sepanjang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, maka tetap dapat diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Pasal 4 KUHP menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia, mau WNI atau WNA, salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Ini pasal 104 terkait dengan delik makar. Barang siapa melakukan makar untuk membunuh dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, merampas kemerdekaan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau ada warga negara asing melakukan pemalsuan terhadap mata uang rupiah, sekalipun dia melakukan di luar Indonesia, maka tetap berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Sekalipun ada yang berpendapat terkait dengan kejahatan mata uang,
kemudian matre, merek, ini sudah masuk dalam asas berlakunya asas universalitas. Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi memang kalau berdasarkan pasal 4 KUHP, ini juga tetap diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia sekalipun perbuatannya dilakukan oleh warga negara asing dan dilakukan di luar wilayah negara Indonesia. Sama juga dengan matre yang dipalsukan, merek yang dipalsukan, yang itu digunakan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang berikutnya, pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Ini kan terkait dengan dokumen negara, surat hutang, sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia. Ini berarti dokumen negara. Maka sekalipun yang melakukan WNA melakukan di luar wilayah Indonesia tetap dapat dikenai ketentuan hukum pidana Indonesia. Karena apa? Membahayakan kepentingan hukum negara Indonesia. Kemudian yang keempat, salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438 dan seterusnya tentang pembajakan laut. Dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut. Dan pasal 479 huruf C tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Pasal 479 huruf L, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Jadi intinya terhadap kejahatan-kejahatan terkait dengan pembajakan laut dan pembajakan pesawat udara. Karena dianggap membahayakan kepentingan hukum negara Indonesia, maka sekalipun yang melakukan warga negara asing di luar wilayah negara Indonesia tetap berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Sekalipun untuk pembajakan baik laut maupun pesawat udara ini sebenarnya sudah diberlakukan asas universalitas. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, apa makna pasal 4 KUHP yang menjadi dasar pemberlakuan asas nasionalitas pasif? Hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepada siapa saja, baik WNI ataupun WNA, sepanjang tindak pidana yang dilakukan berkait dengan ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Jadi, perbuatan pidana yang diberlakukan asas nasionalitas pasif hanyalah perbuatan pidana yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Ya, asas nasional pasif tadi juga disebut sebagai asas perlindungan murni karena tidak mempedulikan kewarganegaraan seseorang, melainkan bagaimana kepentingan nasional itu dapat terlindungi. Makanya termasuk warga negara asing pun melakukan perbuatan pidana di luar negeri dapat diberlakukan ketentuan hukum pidana Indonesia. Apa dasar pemikiran pemberlakuan asas nasionalitas pasif? Dasar pemikirannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dari tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, di mana menurut negara tersebut yang menjadi locus delicti bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi tidak ada double criminality. Di Indonesia merupakan perbuatan pidana, di tempat perbuatan pidana dilakukan itu bukan merupakan tindak pidana. Kalau menggunakan asas nasionalitas aktif, maka nggak bisa. Karena asas nasionalitas aktif mensyaratkan ada double criminality. Tapi dengan adanya asas nasionalitas pasif, pelakunya dapat diproses menggunakan hukum pidana Indonesia. Kenapa demikian? Karena asas nasionalitas pasif tidak mensyaratkan ada double criminality. Jadi misalnya ada warga negara asing melakukan perbuatan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden. Dia melakukan di wilayah negara Thailand misalnya,
di Indonesia merupakan perbuatan pidana, kemudian misalnya di Thailand bukan merupakan perbuatan pidana, tetap pelakunya bisa diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kenapa? Karena tidak mensyaratkan ada double criminality. Dan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden termasuk pasal yang dapat diberlakukan asas nasionalitas pasif. Ya, ada perluasan terhadap berlakunya asas nasionalitas pasif di pasal 8. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang di luar Indonesia sekalipun dia di luar perahu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 29 buku kedua terkait dengan kejahatan pelayaran dan bab 9 buku ketiga terkait dengan pelanggaran pelayaran, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia maupun dalam ordonansi perkapalan. Kalau dia melakukannya di atas perahu, jelas berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Kenapa? Karena perahu yang berbendera Indonesia itu dianggap sebagai wilayah teritorial Indonesia. Tapi kalau nahkoda atau penumpang perahu itu melakukan perbuatan pidana di luar perahu, maka berarti sudah di luar wilayah teritorial Indonesia. Ya, sepanjang yang dilakukan adalah kejahatan pelayaran atau pelanggaran pelayaran, maka tetap berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia dengan memberlakukan ketentuan asas nasionalitas pasif. Ini perluasan pemberlakuan asas nasionalitas pasif untuk kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda atau penumpang perahu Indonesia yang melakukan perbuatan tersebut di luar perahunya. Ya, sekarang kesimpulan. Apa persamaan dan perbedaan asas nasionalitas aktif dan asas nasionalitas pasif? Persamaannya berorientasi pada terciptanya tujuan perlindungan terhadap kepentingan nasional dari segala macam kejahatan yang mengancam atau merugikannya. Jadi baik asas nasionalitas aktif maupun asas nasionalitas pasif tujuannya adalah untuk melindungi negara Indonesia dari ancaman yang menyerang kepentingan nasional. Apa perbedaannya? Kalau asas nasionalitas aktif, pelaku kejahatan harus warga negara. Kalau asas nasionalitas aktif, pelaku kejahatan harus warga negara Indonesia. Sementara asas nasionalitas pasif tidak melihat kewarganegaraan pelaku kejahatan, apakah dia WNI atau WNA. Nah, selain itu perbedaannya, kalau asas nasionalitas aktif mensyaratkan ada double criminality, di mana di Indonesia merupakan perbuatan pidana, di negara di mana perbuatan itu dilakukan juga merupakan tidak pidana. Tapi kalau asas nasionalitas pasif tidak mensyaratkan adanya double criminality. Jadi bisa jadi di Indonesia merupakan perbuatan pidana, di negara di mana dilakukan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Nah, ini persamaan dan perbedaan antara asas nasionalitas aktif dengan asas nasionalitas